Subtema 3, pembelajaran 1, Bersatu Kita Teguh, ayo berpendapat. Bangsa Indonesia adalah keluarga besar yang bersatu dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia disatukan oleh kesamaan latar belakang sejarah perjuangan dalam mencapai kemerdekaan. Rasa persatuan yang mengantar Indonesia ke kemerdekaan. Untuk itu, kita harus menjaga keutuhan NKRI dengan rasa persatuan. Hari ini kita akan belajar yang pertama mengembangkan informasi yang diperoleh menjadi sebuah tulisan. Yang kedua menjelaskan pengaruh kemerdekaan terhadap kesejahteraan rakyat. Yang ketiga menjelaskan pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Ayo menulis, mengembangkan informasi yang diperoleh menjadi sebuah tulisan. Kemerdekaan Indonesia telah diraih para pejuang dengan kegigihan, semangat, kerjasama, serta persatuan dan kesatuan. Salah satu pejuang yang kita kenal dan sudah kita bahas di pembelajaran sebelumnya adalah Sutan Syahrir. Sutan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Masa kecilnya ia lewati dengan belajar di Europees Legal School. Ia lalu melanjutkan ke sekolah menengah Mulo Mer Upgrade Leger Onderwijl terbaik di Medan. Setelah itu ia merantau ke Bandung dan bersekolah di Algemeen Middelbare School pada tahun 1926. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam, Belanda di tahun 1929. Namun sayangnya ia tidak melanjutkan sekolahnya sampai tamat. Sekembalinya dari sekolah di Amsterdam, Sutan Syahrir mulai karir politiknya pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Peran Sutan Syahrir pun penting dalam sejarah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat penjajahan Jepang, Sutan Syahrir banyak menjalani kerjasama dalam usahanya untuk memerdekakan Indonesia. Ia bersama sejumlah golongan muda lainnya memilih untuk merdeka dengan cara sendiri dan tidak bekerja sama dengan Jepang. Sutan Syahrir menganggap Jepang sama dengan Belanda yang ingin menjajah dan mengsengsarakan rakyat Indonesia. Akhirnya, melalui peristiwa Rengas Dengklok, golongan muda berhasil mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Syahrir diangkat sebagai Ketua KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Syahrir juga pernah 3 kali memimpin kabinet parlementer. Pada 14 November 1945, Sutan Syahrir diangkat sebagai Perdana Menteri termuda saat itu. Ketika Belanda tidak mau mengakui proklamasi kemerdekaan RI, Sutan Syahrir mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk menggunakan jalur diplomasi. Perjanjian Linggajati merupakan puncak keberhasilan Sutan Syahrir dalam diplomasi. Meskipun isi perjanjian tersebut banyak menentang sehingga kabinet Sutan Syahrir jatuh. Tetapi perjanjian tersebut banyak mengundang simpati dan dukungan internasional. Selanjutnya, perhatikan kata yang ada di teks tersebut. Apakah menggunakan kosakata baku? Kosakata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oke, berikut contoh kosakata baku dan kosakata tidak baku. Oke, di sini ada kosakata baku dan kosakata tidak baku. Nah, kosakata tidak baku yaitu praktik, resiko, alternatif, aktivitas, fondasi. Nah, kosakata bakunya yaitu praktik, risiko, alternatif, aktivitas, fondasi. Perhatikan cara pengucapan dan cara penulisannya. Yang membedakannya adalah itu. Kita mengucapkannya sama tetapi penulisannya berbeda. Jadi harus diperhatikan dan bisa membedakan mana kosakata tidak baku dan mana kosakata baku. Nah, perhatikan kembali teks Sutan Syahrir. Apakah kalian menemukan kosakata baku? Coba temukan 5 kosakata baku dan tidak baku dalam teks Sutan Syahrir. Kemudian kita juga akan menjawab beberapa pertanyaan berikut sesuai teks.
Nah, perhatikan tabel itu. Kita akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, apa peran Sultan Syahrir sebelum dan setelah kemerdekaan Indonesia? Yang kedua, di mana Sultan Syahrir menempuh pendidikan? Yang ketiga, mengapa Sultan Syahrir menentang bekerja sama dengan Jepang dalam memperjuangkan kemerdekaan? Pertanyaan berikutnya, kapan Sultan Syahrir memulai karir politiknya setelah kemerdekaan? Pertanyaan selanjutnya, siapa yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia? Belanda. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana cara Sultan Syahrir kepada pemerintahan Republik Indonesia terhadap tanggapan Belanda setelah kemerdekaan RI? Selanjutnya, Ayo bercerita menjelaskan pengaruh kemerdekaan terhadap kesejahteraan rakyat. Selama hampir 350 tahun, bangsa Indonesia hidup dalam penjajahan bangsa asing. Para penjajah menerapkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Di antaranya ada sistem tanam paksa, ada kerja paksa zaman Belanda atau kerja rodi, ada kerja paksa zaman Jepang, Romusha, dan berbagai kebijakan lain yang merugikan rakyat Indonesia. Setelah meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia bebas untuk menetapkan peraturan pemerintah sendiri, baik yang berkaitan dengan bidang ekonomi, pendidikan, militer, atau lain sebagainya. Nah, kebebasan ini tidak langsung membuat kehidupan ekonomi Indonesia membaik. Sebagai warga negara yang baru merdeka dan baru belajar untuk mengelola negaranya sendiri, Indonesia mengalami jatuh bangun. Nah, walaupun begitu, hasil ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Kemerdekaan Indonesia juga berpengaruh terhadap kebebasan berpendidikan bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan, hanya golongan tertentu saja yang memperoleh pendidikan. Untuk itu, setelah proklamasi Indonesia dikumandangkan, banyak rakyat Indonesia yang mengenyam bangku pendidikan. Ayo membaca, menjelaskan pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Keragaman suku, budaya, dan agama membentuk persatuan Indonesia. Keragaman tidak hanya terdapat dalam suatu bangsa. Hewan dan tumbuhan juga terdiri dari beragam jenis hingga membentuk keragaman hayati. Hewan dan tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Berikut manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. 1. Manfaat tumbuhan. A. Pohon kelapa. Kelapa dimanfaatkan sebagai makanan, minuman, dan sebagai bahan bangunan. B. Tanaman bakau. Manfaatnya sebagai pelindung lingkungan sekitar pantai, sehingga tidak terjadi abrasi pantai atau pengikisan air laut. C. Tanaman lidah buaya. Manfaatnya sebagai bahan makanan dan minuman yang bergizi tinggi dan khasiat mengobati panas dalam. 2. Manfaat hewan. A. Lebah. Manfaatnya menghasilkan madu yang bisa diminum dan menjadi obat tradisional. Nah, perhatikan gambarnya juga ya. Selanjutnya ada kerbau. Manfaatnya sebagai salah satu penghasil bahan pangan. C. Unta dimanfaatkan sebagai alat transportasi di daerah gurun pasir. Nah, perhatikan gambarnya. Pembelajaran kedua, ayo bercerita. Kita telah mempelajari pola tari dari beberapa daerah. Dalam tarian dibedakan menjadi tunggal dan berkelompok. Tari tunggal adalah tarian yang dibawakan oleh satu orang penari saja. Sedangkan tarian berkelompok adalah tarian yang dibawakan secara berkelompok, berpasangan. Nah, dalam tarian kelompok tentu saja kita membutuhkan nilai persatuan dan kesatuan. Nah, hari ini kita akan belajar 1. Membuat langkah-langkah dan pola lantai tarian daerah. Yang kedua, menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan NKRI. Nah, ayo peragakan membuat langkah-langkah dan pola lantai tarian daerah. Dalam pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari pola lantai dari tari daerah Tortor, daerah Sumatera. Tarian ini diiringi dengan alat musik gondang.
Kemudian, ayo berdiskusi menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan NKRI. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam suku, bangsa, budaya, ras, agama, bahasa daerah, kekayaan alam, dan masih banyak lainnya. Meskipun demikian, kita semua disatukan dalam semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan adanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa, banyak manfaat yang kita peroleh. Contoh manfaat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, memperkuat jati diri NKRI. Yang kedua, menjaga keutuhan dan ketahanan NKRI. Yang ketiga, memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan gangguan dalam negara. 4. Terwujudnya kehidupan yang seimbang, selaras, dan serasi antar sesama. Yang kelima, tidak timbul konflik dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tidak terjadi pertengkaran atau permusuhan. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Dalam kelompok bermain, kita perlu menjaga kerukunan dengan teman tanpa harus membedakan. Ini adalah contoh bentuk nilai persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan Indonesia dengan beragam etnis dan budaya tidaklah mudah. Seluruh rakyat Indonesia wajib turut serta dalam menjaga persatuan ini agar tidak terjadi perpecahan dalam bangsa Indonesia. Nah, apakah di rumah kita telah menerapkan nilai persatuan dan kesatuan? Coba kita mulai sekarang terapkan itu bersama keluarga di rumah.